Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat dan artinya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menyanyikan lagu pujian Solang di Lambung Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita nyanyikan lagu pujian Sangat di Jehovah. Sangat di Jehovah, Rasul dimulai.
Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 6 sampai dengan 10a. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, dan di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena namamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena namamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru-guru atau kakak-kakak kita guru sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Shalom semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Jumpa lagi dengan Ina Negolan di Minggu Info Kapit hari ini, tanggal 6 Maret 2022. Hari ini Ina Negolan akan bacakan warta sekolah minggu. Mohon kalian simak dengan baik ya. Warta sekolah minggu yang pertama adalah, tema hari ini adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Warta yang kedua, tetap kalian ikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir.
jangan malas-malas dalam memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mau dimanapun kita memuji Tuhan, Tuhan pasti hadir jika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Warta sekolah minggu yang ketiga, tetap kalian kirimkan tugas minggu jika ada, dan juga foto absensi ke grup forum sekolah minggu, dan wajib kirimkan ke guru horon kalian masing-masing sebagai absensi kalian nanti di akhir tahun nanti. Warta sekolah minggu yang keempat adalah ingatkan papa dan mama kalian untuk selalu memantau grup WA forum sekolah minggu, karena segala informasi yang berhubungan dengan sekolah minggu akan diinformasikan di sana. Bagi anak-anak yang membutuhkan nilai juga tetap kita akan meminta daftar nama anak-anak yang meminta nilai. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi. Maaf Pak, tolong pantau grup forum WA sekolah minggu. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan kalian titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke situawinnya masing-masing, atau bisa juga mama papa langsung transfer ke rekening operasional Bulia yang berada di bawah ini. Nah, gimana Bang Johan? Nah, teman-teman, mari kita nyanyi lagu pujian Lulu yang Murharaja Midi Bana. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo mari bersama-sama mengambil Alkitab dan membuka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 12. Itu perjanjian lama ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 hingga ayat 22. Abang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah juga boleh ikut membaca ya. Inilah yang tertulis. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna
dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Abang Pendeta mau bertanya, kamu kalau di rumah berapa kali sih beribadah? Ayo, kamu beribadah apa hanya di hari Minggu saja? Berapa kali kamu beribadah dalam satu hari? Anak-anak Tuhan harus selalu dan setiap hari beribadah, ya, seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi dikatakan, janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, beribadah itu apa ya? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya mengabdi kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu artinya mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi itu sama seperti seorang hamba yang melayani. Iya, kamu ingat Yusuf yang dulu pernah tinggal di rumah Potifar. Nah, dia menjadi hamba yang melayani Potifar. Nah, jadi sebenarnya beribadah itu berarti ya melayani. Siapa yang kita layani? Yang kita layani ialah Tuhan. Nah, jadi makanya ketika kita beribadah, kita sedang melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu ya kalau namanya melayani Tuhan berarti untuk membuat Tuhan senang dong. Ya kan? Membuat Tuhan menjadi senang. Bagaimana caranya membuat Tuhan menjadi senang? Ya kalau kamu mau mendengar kata-katanya. Dan kemudian kalau kamu mau melakukan apa yang dikatakannya. Jadi mendengar kata-kata Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dari mana kita bisa mendengar Tuhan dan dari mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau? Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau itu dari Alkitab. Nah, ketika kamu beribadah, kan kalau kamu beribadah pasti kamu kan bernyanyi, memuji Tuhan, dan yang paling penting ialah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, ketika kamu menyanyikan pujian bagi Tuhan, sebenarnya kamu membuat Tuhan menjadi senang. Nah, jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu itu kenapa harus beribadah? Ya, karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Kamu adalah anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan. Makanya buatlah Tuhan itu menjadi senang sama kamu. Nah, dan kemudian buat adik-adik sekolah minggu, kalau kamu beribadah, kalau kamu mendengar kata-kata firman Tuhan, sebenarnya perkataan firman Tuhan itu pasti menyenangkan kamu. Membuat kamu menjadi kuat, membuat kamu menjadi bahagia, merasa tentram, merasa damai. Ya, firman Tuhan itu ketika kamu beribadah. Kok bisa ya firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu menyenangkan? Ayo coba dulu baca dari Yeremia 15 ayat 16. Ya, Yeremia 15 ayat 16. Ini Abang Pendeta baca ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kesenangan, kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku. Kenapa? Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kenapa kok bisa menyenangkan ya? Membuat kita tentram, membuat kita berbahagia, bersuka cita ketika mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan kita menjadi mengerti, menjadi mengetahui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang tidak bisa kita lakukan.
Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa melakukan semua yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, apalagi seperti firman Tuhan ini katakan, kalau kamu baca itu di ayat 21, ya jangan menyimpang mengejar dewa-dewa kesiaan yang tidak berguna, yang tidak dapat menolong, karena semuanya sia-sia, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kamu. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ya, hanya Tuhan yang bisa menguatkan kamu, menyembuhkan kamu, dan membuat kamu selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Di saat ini kami bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena pandemi COVID-19 membuat kami tidak bisa sampai saat ini untuk beribadah di gereja-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap selalu bersama dengan kami, menyertai kami. Walaupun kami beribadah di rumah, kami masing-masing, kami tetap merasa bersyukur dan bersuka cita. Dan itu membuat kami merasa berbahagia. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu beribadah, selalu menyenangkan Engkau, sebab kami adalah kepunyaan-Mu. Sertai orang tua kami dalam setiap pekerjaannya, dan berkatilah mereka, dan berikan yang terbaik untuk kami nikmati. Terlebih lagi bagi kami anak-anak yang mengikuti sekolah di rumah, biarlah pelajaran dan apapun yang diajarkan oleh guru dapat kami ikuti, dan kami dapat mengikuti pelajaran walaupun di rumah dengan rasa syukur dan sukacita yang daripada-Mu. Inilah doa kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, mari kita bernyanyi lagu pujian Dua Jalan. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.